Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anwar Maulana. Pada tutorial kali ini, ya, atau di video kali ini, di sini saya tidak menjelaskan tutorial baru, melainkan hanya sedikit merevisi tutorial sebelumnya mengenai CRUD Google Spreadsheet yang pernah saya buat, ya. Jadi ini contoh CRUD-nya, ya, dan dulu kita pernah masukkan datanya ke dalam spreadsheet seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan atau ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya, salah satunya dari Pak Yandi, SPDI, ya kalau tidak salah, mohon maaf jika ada salah menyebutkan nama, yang menanyakan bagaimana caranya supaya data yang di-input-nya itu posisinya ketika di list view bisa muncul paling atas. Kalau di video sebelumnya kan ketika kita menginputkan data, data yang baru itu akan muncul di paling bawah, ya. Teman-teman bisa lihat di video di samping kanan, ya, contohnya seperti itu. Dan yang beliau inginkan itu bagaimana datanya supaya urutannya ada di paling atas, yang baru ya, yang baru kita inputkan. Nah, untuk membuat, atau melakukan sortir data, di list view, di sini kita memerlukan yang namanya extension ya, atau, plugin tambahan lah untuk menjalankan, perintah sortir atau sort di dalam, list view ini. Nah, untuk extension-nya saya kasih linknya di deskripsi, teman-teman bisa cek, dan kalau yang mau cari di komunitas juga ada sebenarnya, ada list add-on extension namanya, ya kebetulan ini saya translate halamannya supaya teman-teman, bisa memahami. Nanti sortirnya itu ada banyak, ada bubble sort, ada jumlah minimum, jadi yang terkecil sortirnya, ya, dan dari yang terbesar ada simple sort, membandingkan atau reverse, get last item, ya, kembalikan item terakhir dari daftar manapun. Ya, ini dapat bermanfaat jika Anda memiliki daftar dinamis katanya. Ya, ini bisa kita coba untuk mensortir item terakhir mungkin ya yang diinputkan. Kebalikan daftar terbalik gitu, ya. Ini bisa kita cobalah nanti. Nah, untuk downloadnya di sini ada eh, linknya, teman-teman bisa download nanti di komunitas. Kemudian cara penggunaannya nanti teman-teman tinggal dari yang sudah teman-teman buat sebelumnya atau yang Pak Hayandi buat sebelumnya, kalau mau ingin disortir ya tinggal download dulu extension-nya, kemudian masuk ke extension, di bagian palette sini, extension, kemudian masuk ke import extension. Di import extension, pilih file extension yang sudah di-download sebelumnya. Ya, contoh di sini saya sudah download namanya com Yusuf Cian list add-on katanya ya. Tinggal klik import. Setelah diimport berhasil, nanti ada pesan, kita oke saja, nanti muncul di bagian extension seperti ini. Jika sudah, ya, si list add-on-nya kita masukkan ke project kita. Nanti muncul di bagian komponen. Setelah itu, kita masuk ke bagian blok, dan ini adalah blok yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Ya, yang harus kita rubah yaitu di bagian list view yang menampilkan datanya. Kalau ini kan list view elemen to global data langsung ya. Nah, kalau bentuk seperti ini artinya urutannya akan secara default yang terbaru itu akan muncul di paling bawah, ya, tidak di paling atas. Nah, kalau mau di paling atas kita harus panggil add-on-nya. Contoh add-on-nya saya pakai reverse dulu, kita coba. Kita coba jalankan tes connect to companion. Kemudian saya jalankan juga perekaman di smartphone-nya. Oke. Saya buka kode lar companion-nya. Kemudian kita scan QR code-nya. Oke. Kita tunggu sampai si aplikasinya muncul di smartphone kita. Oke, selesai. Nah, di sini sudah ada data sebelumnya yang pernah diinputkan. Artinya kalau kita nanti nambah data lagi yang baru, si data itu harus muncul di bagian atas ya setelah jajang. Ya, kita coba misalkan di sini saya tambahkan Agus ya.
Agus tanggal 20, simpan. Nah, Agus muncul di paling atas, ya. Jadi contohnya seperti itu, tidak muncul di paling bawah, tapi di paling atas. Teman-teman bisa lihat, walaupun sebenarnya ketika teman-teman buka di bagian register, si data Agus itu masih muncul di bagian bawah. Jadi yang disortir itu bukan di spreadsheet-nya, melainkan di list view-nya. Ya, itu saja mungkin tutorial dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mungkin karena ini masih satu tanggal, biasanya akan ditemukan kesalahan itu ketika beda tanggal. Nanti mungkin boleh tanyakan lagi, yang penting caranya seperti ini. Ya, sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.